Halo semuanya, nama saya Malika. Hari ini, tanggal 6 Mei 2024, saya akan berbagi 10 berita besar yang sudah saya rangkum untuk kalian. Mulai dari kabar gembira dari dunia hiburan, hingga prestasi atlet yang mengharumkan nama bangsa. Semuanya sudah saya kumpulkan. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan berbagi video ini jika kalian menemukan informasi yang menarik ya. Mari kita mulai. Rizky Febian dan Mahalini, dua bintang yang cinta mereka tak hanya menyihir dunia maya. Baru-baru ini mereka menggelar dua upacara adat Bali yang sangat sakral sebelum meresmikan ikatan mereka di Jakarta pada tanggal 8 Mei. Upacara Dharma Suaka dan Mepamit yang mereka laksanakan bukan hanya ritual, tapi juga pernyataan cinta dan permintaan restu kepada kedua keluarga, membuat momen tersebut begitu berharga dan menyentuh. Perkawinan adat di Indonesia selalu menarik perhatian banyak orang, terutama jika melibatkan figur publik. Salah satu pernikahan yang paling berkesan dalam beberapa tahun terakhir adalah pernikahan Basuki Cahayapurnama, Ahok, dan Bribda Puput Nastiti Devi. Meski bukan dengan upacara adat, namun pernikahan mereka juga menjadi sorotan karena kisah cinta mereka yang unik dan penuh perjuangan. Keputusan Rizky dan Mahalini untuk mengadakan upacara adat membuktikan bahwa tradisi masih sangat dihargai, mirip dengan bagaimana Ahok dan Puput yang memilih untuk menghormati prosesi adat masing-masing, meskipun dalam konteks yang berbeda. Timnas Indonesia U23 baru-baru ini mengalami persiapan yang intens menjelang pertandingan mereka melawan Guinea di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Berlangsung di Clairefontaine, tempat istimewa yang sama-sama digunakan tim nasional Prancis untuk berlatih, pertandingan ini diproyeksikan menjadi momen penting. Dengan pengaturan tertutup tanpa kehadiran penonton, taruhannya tidak hanya prestasi, tapi juga harapan dan mimpi untuk tampil di panggung Olimpiade Paris. Sejarah sepak bola Indonesia di kancah internasional penuh dengan momen-momen penting yang menegaskan semangat dan talenta para pemainnya. Misalnya, pada Piala Asia tahun 2007, saat Indonesia menjadi salah satu negara tuan rumah, timnas berhasil menunjukkan performa yang memukau meski tidak lolos ke babak selanjutnya. Energi dan semangat yang sama kini terpantul dalam timnas Indonesia U23 saat menghadapi Guinea, menunjukkan bahwa tekad untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional tetap berkobar, mirip dengan apa yang dirasakan para pahlawan sepak bola Indonesia sebelumnya. Marcelino Ferdinand, bintang muda Persib Bandung, mengalami pasang surut dalam performanya, terutama setelah pertandingan melawan Irak di Piala Asia U23. Meskipun mendapat kritik, Marcelino tetap dikenali sebagai salah satu pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Kritik yang diterima Marcelino bukanlah akhir dari kisahnya, karena peluang untuk dikembangkan dan menjadi lebih baik selalu terbuka, seperti dibuktikan dengan potensi pemanggilan Beckham Putra Nugraha sebagai alternatif. Di dunia sepak bola, prestasi seorang pemain seringkali naik turun seiring waktu. Contohnya bisa dilihat pada karir Cristiano Ronaldo. Pemain asal Portugal ini sempat mengalami kritikan keras di awal karirnya di Manchester United karena dianggap tidak konsisten. Namun, dengan kerja keras dan dedikasi, Ronaldo berhasil membuktikan diri menjadi salah satu pemain terbaik dunia. Kisah Marcelino Ferdinand, meskipun dalam skala yang berbeda, mengingatkan kita bahwa setiap atlet memiliki potensi untuk berkembang dan meraih kesuksesan, meskipun dihadapkan dengan tantangan dan kritik. Dalam final Uber Cup dan Thomas Cup 2024, prestasi mengagumkan ditorehkan oleh tim Thomas dan Uber Indonesia dengan berhasil menjadi runner-up setelah kalah dari Cina. Meskipun Cina dominan dalam pertandingan, pencapaian tim Indonesia yang berhasil mencapai final setelah 6 musim terakhir seringkali terhenti di perempat final adalah bukti nyata dari kemajuan yang signifikan dalam dunia bulu tangkis nasional. Sejarah bulu tangkis Indonesia penuh dengan momen-momen emas, salah satunya ketika Indonesia berhasil memenangkan Thomas Cup pertama kali pada tahun 1958. Prestasi ini tidak hanya menandai Indonesia sebagai kekuatan baru dalam bulu tangkis dunia, tetapi juga memulai sebuah era di mana Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling dominan dalam olahraga ini. Pencapaian tim Thomas dan Uber di tahun 2024 menggambarkan bagaimana Indonesia terus berusaha untuk mempertahankan dan memperkuat posisinya dalam sejarah bulu tangkis dunia, menunjukkan sebuah siklus regenerasi yang kuat dan tekad yang tidak pernah padam.
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru-baru ini menggelar acara akikah untuk Lily, putri mereka yang diadopsi, dengan nuansa dekorasi pink yang lembut. Keluarga dan teman-teman artis turut meramaikan acara ini, menunjukkan kebahagiaan mereka dalam menyambut Lily ke dalam keluarga besar mereka. Ini merupakan salah satu dari banyak momen istimewa yang dibagikan oleh pasangan ini kepada publik, menambah cerita indah dalam perjalanan kehidupan mereka bersama. Adopsi dalam kalangan selebriti tidaklah baru. Angelina Jolie dan Brad Pitt, misalnya, dikenal luas karena mengadopsi beberapa anak dari berbagai negara, membentuk sebuah keluarga multikultural yang harmonis. Mereka menggunakan popularitas mereka untuk meningkatkan kesadaran tentang adopsi dan anak-anak yang membutuhkan di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengikuti jejak serupa, tidak hanya memberikan rumah bagi Lily, tapi juga membawa perhatian publik pada kebaikan yang bisa dihasilkan dari adopsi, menginspirasi banyak orang untuk merenungkan, bahkan mungkin mengikuti langkah mereka. Liverpool baru saja menunjukkan kelasnya dengan meraih kemenangan 4-2 atas Tottenham Hotspur di Anfield. Meskipun sempat lengah hingga kebobolan 2 gol, performa dominan sebelumnya berhasil mengamankan 3 poin. Jurgen Klopp, sang manajer, mengomentari bahwa permainan tersebut mencerminkan perjalanan musim ini bagi Liverpool, yang mengalami pasang surut tapi tetap menunjukkan kekuatan mereka. Pertandingan ini semakin mengukuhkan posisi Liverpool sebagai salah satu tim yang harus diperhitungkan. Sejarah pertandingan antara Liverpool dan Tottenham seringkali penuh dengan kejutan dan momen-momen dramatis yang tidak terlupakan. Salah satu pertemuan paling berkesan terjadi di final Liga Champions UEFA 2019, di mana Liverpool berhasil mengalahkan Tottenham dengan skor 2-0 untuk meraih gelar ke-6 mereka di kompetisi tersebut. Kemenangan terbaru Liverpool atas Tottenham tidak hanya mengingatkan kita pada rivalitas sengit antar kedua tim, tapi juga pada ketahanan dan kemampuan adaptasi Liverpool dalam menghadapi segala tantangan, mempertahankan diri sebagai salah satu kekuatan utama dalam sepak bola Eropa. Acara akikah untuk Lily, putri yang diduga diadopsi oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, berlangsung dengan meriah di rumah mereka. Dekorasi yang didominasi warna pink menunjukkan betapa besar kebahagiaan yang mereka rasakan. Acara ini dihadiri oleh keluarga dan para artis, menandakan pentingnya momen tersebut bagi keluarga Raffi dan Nagita. Keputusan untuk mengadopsi dan menyelenggarakan acara akikah menggambarkan kehangatan dan kedekatan dalam keluarga mereka. Tradisi akikah dalam masyarakat Indonesia memiliki makna yang sangat dalam, tidak hanya sebagai bentuk syukur atas kelahiran seorang anak, tetapi juga sebagai cara untuk memperkenalkan sang anak kepada keluarga besar dan masyarakat. Keputusan Raffi dan Nagita untuk mengadakan akikah bagi Lily menunjukkan bagaimana adat dan tradisi tetap berperan penting, bahkan di kalangan selebritas. Ini mengingatkan pada bagaimana keluarga kerajaan di berbagai negara juga mengadakan upacara serupa untuk merayakan kelahiran anggota baru dalam keluarga mereka, menegaskan bahwa tradisi dan keluarga adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Zodiak cinta hari ini membawa pesan spesial bagi Aries, Taurus, dan Gemini. Aries, ingatlah untuk selalu menggunakan logika dalam hubungan. Bagi Taurus, jangan ragu untuk memberikan kesempatan kedua kepada cinta. Sementara itu, Gemini, hari ini adalah waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Keselarasan bintang memberikan petunjuk dan semoga membawa kebahagiaan dalam hubungan Anda. Astrologi telah lama digunakan sebagai cara untuk memprediksi berbagai aspek kehidupan, termasuk cinta. Dalam sejarahnya, bangsa Mesir kuno adalah salah satu peradaban pertama yang menggunakan bintang untuk meramalkan masa depan. Mereka percaya posisi bintang dan planet memiliki pengaruh besar pada kehidupan manusia, termasuk hubungan interpersonal. Seperti ramalan zodiak cinta untuk Aries, Taurus, dan Gemini, praktik astrologi meneruskan tradisi kuno ini, menggabungkan pengetahuan lama dengan pemahaman modern tentang psikologi manusia, untuk memberikan wawasan dan panduan dalam hubungan. Dengan keberhasilan Cina dalam meraih gelar ke-11 di Thomas Cup edisi 2024, mereka mulai mengancam dominasi Indonesia yang masih memegang rekor dengan 14 gelar. Pergeseran kekuatan ini menandakan persaingan yang semakin ketat di antara negara-negara top dalam bulu tangkis dunia. Malaysia, Denmark, Jepang, dan India juga menunjukkan kemajuan yang signifikan, mengancam posisi tradisional Indonesia.
Ini merupakan bukti dari evolusi bulu tangkis sebagai olahraga global, di mana talenta baru terus muncul dan negara-negara terus berusaha untuk meraih prestasi tertinggi. Salah satu momen paling ikonik dalam sejarah bulu tangkis Indonesia adalah ketika Indonesia meraih gelar Thomas Cup pertama kali pada tahun 1958 di Singapura. Kemenangan ini tidak hanya memberikan kebanggaan nasional, tapi juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan besar dalam dunia bulu tangkis. Sejak saat itu, Indonesia terus mengukir prestasi di berbagai kejuaraan dunia. Namun, dengan munculnya pemain dan tim-tim kuat dari negara lain seperti Cina, persaingan menjadi semakin ketat. Seperti halnya dalam bisnis atau bidang kompetitif lainnya, dominasi bisa bergeser, dan setiap era akan melihat munculnya pahlawan-pahlawan baru, mempertegas bahwa tidak ada satupun negara yang dapat bertahan di puncak tanpa terus-menerus berinovasi dan beradaptasi. Status pengadopsian bayi Lily oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina masih menjadi pertanyaan di hati banyak pihak. Meskipun Rita Amelia, ibunda Nagita, menyatakan kebahagiaan mereka atas keputusan tersebut, detail tentang proses dan asal-usul Lily belum sepenuhnya terungkap. Raffi Ahmad sendiri memberikan sedikit pencerahan dengan menyebutkan bahwa kehadiran Lily di kehidupan mereka adalah sebagai hasil doa Nagita di malam Lailatul Qadar. Hal ini menambah lapis kehangatan dan kehusyukan dalam kisah mereka, sembari mengelakkan rumor yang menyebut Lily berasal dari Palestina. Dalam budaya Indonesia, pengadopsian anak sering dilihat bukan hanya sebagai tindakan menyelamatkan atau memberikan kehidupan baru, tapi juga sebagai wujud syukur dan cara untuk menggenapi kebahagiaan sebuah keluarga. Hal ini mengingatkan pada kisah Nyai Ahmad Dahlan dan K.H. Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Mereka dikenali tidak hanya karena kontribusi mereka dalam pendidikan dan agama, tapi juga karena kebaikan hati mereka dalam mengadopsi anak-anak yatim dan memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Kisah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, dengan penuh kehangatan dan kasih sayang, menghidupkan kembali nilai-nilai tersebut di era modern, menunjukkan bahwa kasih sayang dan keinginan untuk melakukan kebaikan bisa mempersatukan serta membentuk keluarga. Terima kasih telah menyaksikan rangkuman berita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan berita-berita terkini dan terpanas lainnya. Kami selalu berusaha memberikan informasi yang akurat dan menarik untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.